Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless. Oke, kita akan mulai nih. Pelan-pelan dulu, kita merayap dulu. Kita mulai dari dosa. Dosa itu awalnya itu di mana? Kita buka Alkitab di awal dulu kalau dosa. Tentang Adam dan Hawa, teman-teman semua. Di mana Adam dan Hawa diciptakan Allah, mendapat kasih karunia serupa dengan gambarnya Allah, lalu ditempatkan di taman di Eden, di mana taman itu sebelumnya segala sesuatu diciptakan lebih dahulu. Nah itu yang banyak yang luput ya. Di mana Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, baru Tuhan Allah meletakkan manusia itu di taman di Eden, gitu saudaraku. Alamatnya Eden. Nah, manusia itu diletakkan di sana, khusus ada privilege-nya Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika mengikut Tuhan, mungkin pertama kali terima Yesus, ya, ada beberapa bagian orang itu tiba-tiba kehidupannya berubah, diberkati sekali. Atau ada anak-anak Tuhan yang hidup sebagai orang Kristen sedemikian lama. Tiba-tiba pada suatu hari gak disangka ke KKR, ya, atau ke gereja, Tuhan jamah dia. Ketemu Tuhan pribadi, lalu kehidupannya berubah. Itu mendapat Taman Eden, saudaraku. Fasilitas, kemurahan Tuhan, semuanya diberi. Tapi ada aturan-aturannya. Semuanya kuasai, kelola, lakukan aja. Aku menyertai kamu dan sebagainya. Tapi ada aturannya, ada yang dilarang. Salah satunya, buah di pohon ini jangan kamu makan ya. Kalau kamu makan mati. Ringan sekali sebetulnya. Nah, itulah awal dari dosa. Ketika manusia mendapat privilege Allah, mendapat kesempatan, lalu kehidupannya berubah. Di mana di part atau di episode yang lalu tentang Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk cobai sama iblis. Orang ini langsung punya sesuatu yang lebih. Mungkin dari pengurapan pelayanannya terlihat banget dipakai Tuhan. Karunia-karunia bekerja, tiba-tiba aja. Atau pekerjaannya tiba-tiba dibukain jalan. Kedudukannya sebagai seseorang yang bekerja, tiba-tiba mendapat promosi. Atau disekolahkan oleh perusahaan. Ada next level yang tajam sekali saudaraku, ada kenaikan yang luar biasa. Orang ini mendapat privilege Tuhan. Semuanya kayaknya kalau menurut pandangan mata orang-orang di sekitar orang-orang ini, enak banget tuh ya. Padahal dia ini begini-begini, kan gitu ya. Lalu kita lihat juga, loh satu lagi, orang ini melakukan ini loh. Kenapa kok Tuhan diam aja? Kenapa Tuhan kok enggak hukum dia? Tuhan enggak tegur dia? Gitu. Sejujurnya banyak orang yang mengalami itu ketika kita melihat seseorang, sedang kita sendiri dalam sebuah proses kehidupan, kok enak banget ya? Padahal dia itu enggak ngapa-ngapain loh di gereja. Ya biasa aja jemaat, tapi diberkati Tuhan banget. Jadi keong-reong. Nah, ada yang orang ini enggak sekolah Alkitab, baru juga bertobat atau baru juga mau dipanggil pelayanan, kok tiba-tiba dipakai Tuhan? Jelas sekali Roh Kudus bekerja, kuasanya itu kuat sekali, karunia karena Roh Kudus itu bekerja. Sehingga banyak sekali terlihat pernyataan Allah dalam pelayanan orang ini. Padahal biasa-biasa aja. Ya, saudara. Itu orang kalau merujuk dari kitab Adam dan Hawa, kitab Kejadian, itu mendapatkan Taman Eden.
Tuhan menciptakan segala sesuatunya dulu dari matahari. Ketika Roh Kudus melayang-melayang, bumi kosong, tak berbentuk. Tuhan ciptakan, baru di dalamnya yang kecil ini, Taman Eden ini, ditempatkan yang khusus buat kita, buat manusia yang diciptakan serupa dan gambar Dia, buat manusia yang sangat dikasihi Dia. Jadi kita tuh mendapat kasih Allah. Nah, kalau kita mendapat kasih Allah, kita tuh mendapat privilege Allah. Awalnya, selalu semua diawali dengan yang baik, itu dari Allah. Awalnya, itu ya. Kalau kita merujuk daripada pengalaman-pengalaman yang terjadi di Taman Eden. Tapi ada aturannya, ada sesuatu yang gak boleh dilanggar. Diajarin Tuhan. Nah, itu Adam dan Hawa. Khususnya Adam yang mendengar buah ini gak boleh kamu makan. Nah, Tuhan juga menumbuhkan pohon-pohon yang baik di bumi, buahnya untuk dimakan, ditumbuhkan di Taman Eden. Sehingga privilege Allah, Taman Eden, kemurahan Allah, itu di dalamnya ada namanya hal-hal yang duniawi. Tiba-tiba bisa bangun rumah yang mapan, tiba-tiba perusahaan itu bisa beli gedung, tiba-tiba punya mobil mewah, semuanya berubah karena Tuhan memberkati. Itu enggak salah saudaraku, it's okay, itu semua oke. Karena Tuhan, Alkitabiah, segala pohon yang baik yang tumbuh di bumi, ditumbuhkan Allah di Taman Eden, yang baik buahnya untuk dimakan, yang baik. Tadinya naik motor kehujanan, debu dan sebagainya, tiba-tiba bisa beli mobil. Tadinya dari anak kos, lalu kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, lalu diberikan rumah sendiri. Wah, semuanya serba asik. Ruangan yang panas tiba-tiba Tuhan berikan AC. Tapi ada aturannya. Nah, Adam dan Hawa melewati hari demi hari dengan indahnya. Lalu tiba-tiba muncullah si ular yang nangkring di pohon. Yang dimana Allah tuh tidak pernah ngomong. Saudara teliti itu. Hati-hati, nanti ada yang binatang tuh namanya ular. Itu jelmaan iblis misalnya gitu. Jadi Allah tuh menerangkan semuanya. Enggak. Kenapa? Karena Allah itu Allah penguji. Setiap kita akan diuji. Termasuk ketika kita diberikan privilege. Diberikan Taman Eden, diberikan kemurahan. Enggak usaha apa-apa, tiba-tiba semuanya berjalan dengan baik. Lalu kita yang kelola. Benihnya dari Tuhan. Sungguh mujizat. Ketika saya masuk gereja, wih, usaha saya maju. Ketika saya ambil bagian pelayanan, usaha saya maju. Ketika saya aktif di gereja, Tuhan memberkati. Ketika saya dipanggil melayani oleh pastor, saya mau anak-anak saya jadi pada ke gereja. Mujizat demi mujizat terjadi. Lalu berjalan dengan baik. Sedemikian lamanya saudaraku, lama itu. Nah itulah proses Taman Eden. Mendapat kemudahan, kemurahan, privilege dari Allah. Tapi Allah tidak pernah bicara kalau yang dilarang itu nanti ada sumber yang akan membawa kamu ke sana. Yang namanya ular. Di dalam Taman Eden. Justru di dalam keberhasilanmu, di dalam itu setan tuh nangkring di sana loh. Jadi ada banyak orang berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam usaha, berhasil rumah tangga, berhasil dalam keluarga, berhasil dalam pelayanan, berhasil semuanya yang berhasil. Ingat, di dalamnya itu ular itu nangkring. Entah kapan dan dari mana, enggak dicatat. Yang namanya Allah menguji. Untuk iblis mencobai. Seperti Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah itu diserahkan ke iblis. Tapi Yesus menang. Kisah yang sama Adam dan Hawa.
Setelah kita menerima berkat yang melimpah, hidup yang terangkat, punya status, dihormati, mulia, segala sesuatunya mulia. Duit banyak, diberkati Tuhan banget. Semuanya berubah jadi baik, semua jadi mewah, semua jadi luar biasa. Tapi ingat, di dalam semua yang ada dalam hidup kita yang wah itu, yang tinggi itu, nangkringlah ular. Justru di dalam keberhasilan kita, di situ ada iblisnya. Bukan dari luar, iblis enggak pernah ditulis dari luar, enggak. Ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus, Yesus dibawa sama Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai sama iblis. Di dalam kepenuhannya, Roh Kudus bawa berarti Roh Kudus itu bekerja. Ketika Roh Kudus memenuhi Yesus, Roh Kudus ini bawa ke iblis. Ketika kita diberkati, Tuhan izinkan ular itu nangkring di pohon. Pohon keberhasilan kita. Pak, selama ini saya nggak nyangka rumah tangga saya itu baik-baik. Suami saya baik, istri saya baik. Saya nggak nyangka anak saya itu baik-baik. Saya nggak nyangka pekerjaan ini lancar. Oh, pelayanan dipakai luar biasa. Tiba-tiba Pak, pecahlah semua itu. Keberhasilan itu yang membawa kita. Karena di dalam keberhasilan itu, ular itu yang membawa kita. Mempernyatakan Allah. Karena keberhasilan itu seringkali contoh aja. Akhirnya kita merasa semakin akunya. Kitanya ini semakin yang nampil. Bukan Tuhannya. Ngeri saudaraku. Banyak pastor-pastor yang luar biasa dipakai Tuhan. Lalu diberikan pelayanan luar biasa. Mulai menyebarkan visi dan misi. It's okay kalau dari Tuhan. Tapi seringkali ada terlihat terlalu ambisius. Tapi tetap jalan loh. Daud setelah berzina dengan Batseba, kerajaannya enggak terobek. Enggak. 40 tahun kemudian diteruskan anaknya, kerajaannya enggak goyah. Taman Eden itu tetap ada. Adam dan Hawa yang diusir keluar. Ularnya tetap ada di Taman Eden. Enggak ditulis ular diusir, enggak. Ular itu menghadap Allah Bapa. Di tahtanya, kisah Ayub. Ular itu boleh kemana-mana. Saudara yang kehilangan privilege pada waktu Tuhan. Gitu. Daud 40 tahun tetap berjaya. Saul 40 tahun tetap berjaya. Raja yang diakui, raja yang selalu mengalahkan. Saul menang pertempuran, Daud menaklukkan. Saul diambil, kerajaannya diserahkan kepada Daud. Daud menyerahkan kerajaannya kepada Salomo. Beda, saudaraku. Saul tidak pernah mengakui lagi. Saul tidak mau kembali lagi kepada kehendak Allah yang awal. Kalau Daud mengakui. Salah satunya Mazmur 51. Hanya kepadamu aku sudah berdosa. Ketika Nabi Nathan mengatakan mengkoreksi dia sadar dia enggak pakai alibi, dia enggak pakai alasan. Dia enggak menunjuk hal-hal di luar dia. Dia cuma omong, aku sudah bersalah kepada Tuhan. Ini penting, saudaraku. Nah, kita kembali lagi bahwa keberhasilan di dalamnya itu ada namanya setan nangkring di pohon. Nah, yang diajak setan yang lebihnya saudara. Saudara pelan-pelan pahami ini. Kok bisa Pastor? Begini. Ketika semuanya sudah selesai, Adam diletakkan di Taman Eden. Setelah itu Allah melihat hasil karyanya. Allah bilang, tidaklah baik Adam ini seorang diri saja. Ada kekurangan dalam hidup saudara. Saudara gak usah minta, Tuhan tambah-tambahkan. Seringkali seperti itu saudara. Hati-hati. Di dalam keberhasilan kita, semakin berhasil, semakin indah. Kita bersaksi terus, hati-hati tapinya. Waspadalah, berjaga-jagalah. Karena iblis seperti singa mengaum-ngaum. Hendak menelan mereka yang lengah. Kita asik dengan keberhasilan kita.
Saudara harus ingat, di keberhasilan itu ada ular yang nangkring. Dan ular akan mengajak atau berkomunikasi. Allah akan menembak atau mengarahkan pikiran-pikiran dia pada yang Allah berikan lebih lagi. Saudara semakin berhasil, semakin lebih lagi. Itu yang dituju setan, itu yang diarah senjatanya setan ke sana. Kenapa? Karena ketika Adam itu sudah di Taman Eden yang demikian hebatnya, semuanya sudah sediakan, berkuasalah kamu begini-begini, semuanya diberikan sama Allah. Privilege itu seperti itu. Banyak sekali, seringkali kita juga mengalami seperti itu, saudara. Nah, di situ kelebihan kita yang awalnya Allah lihat masih kurang nih. Tidaklah baik manusia seorang diri saja. Aku bangunkan dari tulangmu, dari dagingmu. Jadi penolong buat engkau. Bisnis 1 jadi 10. Yang 9 ini yang menopang bisnis utama. Pelayanan yang cuman jemaatnya sekian, penginjilan cuman begini, tiba-tiba boom. Menjadi penopang bisnis pertama atau pelayanan yang awal. Berkembang ceritanya gitu. Pohon 1 jadi punya 100 pohon. Satu perusahaan jadi punya 100 perusahaan. Allah tambahkan itu saudaraku. Semakin berhasil, semakin hebat, semakin kaya, semakin kaya. Nah, yang semakin ini, yang diarah itu bahasa Jawa ya, yang dituju sama setan. Karena yang diajak komunikasi itu Hawa, bukan Adam. Yang dilarang atau perintah larangan, Allah bicara kepada Adam, Hawa belum dibangun. Jadi sebelum saudara lebih dan lebih, itu Allah akan mengirimkan atau mengutus hamba-hambanya atau memberitakan firman-firman tentang hal-hal yang salah. Tuhan akan kirimkan firman-firman yang pedas, yang keras tentang dosa, pelanggaran, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang salah. Tuhan akan kirimkan itu saudara. Persiapan. Gitu. Nah, ketika Hawa berkomunikasi dengan setan, diarahin setan dengan pikiran setan, membuat Hawa melihat buah itu menarik. Setelah dia makan, dia kasih ke suaminya, berarti di dekatnya. Atau di tempat lain pun, dia bilang ini loh buah terlarang itu. Diistilahkan aja ya, kamu makan, enak loh, aku lihat menarik. Hawa gak peduli dengan larangan Allah. Adam gak peduli dengan larangan Allah. Nah, lahirlah dosa pertama yang belum berbentuk perbuatan, tapi eksekusinya sudah jalan. Karena dasarnya tidak peduli dengan larangan Allah. Karena asik dengan keberhasilan, asik dengan semakin lebihnya. Nah ini penting saudaraku. Itulah dosa pertama. Yang tadi kita belajar bahwa setan nangkring di keberhasilan di Taman Eden. Setan akan mengarahkan hasutan, tipuan, perkataan dia yang menyesatkan ke keberhasilan kita. Sehingga hati-hati saudaraku. Yang dibicarakan akhirnya tentang Tuhannya benar. Tetapi yang keluar dari kita itu adalah akunya. Yang setan goyangkan itu adalah oh enggak demikian sebetulnya. Sekarang kita anggap setan itu orang dunia atau orang-orang yang tidak mengenal firman lah, entah apapun keyakinannya. Karena ini tidak ada hubungan dengan keyakinan. Ada hubungan dengan pola pikir. Nah, ketika orang berhasil makin banyak usahanya, otomatis dia butuh makin banyak orang-orang pandai. Nah, di dalam pemikiran orang pandai akan mengarahkan untuk menjawab kebutuhan kita.
Entah karyawan kita, entah konsultan, entah teman, entah orang tua, entah anak, entah sahabat, enggak ada masalah. Semua orang kan mengarahkan. Tetapi arahan dia basically selaras enggak sama firman. Itu di kita pertahanannya. Bukan di orang itu. Sehingga ketika nasihat-nasihat itu kita lihat, karena kita peduli firman. Oh, ini berlawanan sama firman, ini salah. Ini yang dikatakan dosa sama Alkitab. Kita enggak mau. Enggak bisa kamu gitu, Tuhan ya Tuhan. Loh, boleh melayani tapi ya jujur enggak masalah. Tapi kalau selalu ada tapi, karena setan pakai kata tapi. Jadi kita itu oke, kamu jalan, tapi belok sana loh. Padahal Tuhan enggak, jalan itu lurus. Udah, apa yang aku tetapkan, aku yang bicarakan, kamu patuhi aja, selamat. Dan kamu di sana ketemu semua buah-buah itu yang baik-baik. Kamu belok, itu buah terlarang. Oh enggak apa-apa, yang penting kan jangan kamu yang melakukannya, sistem aja. Loh, kan yang buat bukan kamu, konsultan. Jadi kamu enggak dosa sebetulnya. Karena ketika Adam ditanya, kenapa kamu makan buahnya, perempuan yang kamu beri. Artinya, saudara, oh enggak apa-apa, karena bukan saya toh. Enggak masalah. Sebagai contoh ini ya, ini yang tertulis saudaraku, saya bicara yang tertulis. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Oke, saya nggak mau berdebat ada nggak di perjanjian baru, tapi perjanjian baru ada tentang persembahan selasi damar bedula. Saudara buka, persembahan kepada orang tua dan kepada Tuhan. Semua harus dilakukan, itu aja. Tapi saya nggak ingin masuk dalam perdebatan itu enggak. Cuman saya ambil di kitab ini aja, tidak lagi. Bawalah seluruh persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Supaya ada makanan di rumahku. Saudara bawa persembahan persepuluhan saudara, enggak ke rumah Tuhan. Nah itu harus ada dasar firmannya, ada perintahnya. Nah saudara temukan firman itu, saudara boleh bawa. Tetapi ada firman Allah mengatakan, seorang petani patut mendapat hasil Tuhan pertama kali. Seorang gembala patut dapat susu dombanya. Nah kalau saudara digembalakan, saudara menerima kebenaran firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan. Seorang pemberita Injil hidup dari berita Injilnya. Seseorang yang mengajarkan kamu tentang hal-hal surgawi, kamu harus membagikan hartamu yang duniawi kepada dia. Paulus tulis itu loh. Sederhananya, ketika saudara berada di sebuah pelayanan, saudara bawa persembahan saudara ke pelayanan yang lain, itu ada pelanggaran. Walaupun saudara punya firman, oh yang penting kan rumah Tuhan. Saudara apa? Menghantamkan firman Tuhan dengan firman Tuhan yang lain. Saudara main ambil, lah itulah alibi. Seringkali kita mempunyai alasan untuk melakukan segala sesuatu yang jelas-jelas itu pelanggaran, hati nurani saudara itu tahu. Kenapa? Karena ketika Adam ditegur, sebetulnya jawaban dia, iya aku salah, tapi perempuan ini loh gara-garanya. Nah perempuan itu, ular ini loh gara-garanya. Kalau Daud enggak, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu dia mulai berdoa, tertulis bermazmur, Mazmur 51. Hanya kepadamu ada kepadamu aku sudah berdosa. Nah, kenapa? Daud jatuh dalam dosa tapi dia tetap peduli sama Allah sebetulnya. Kalau Adam nggak peduli. Nah, di dalam keberhasilan kita temukan hati-hati jangan tidak peduli dengan Allah. Apa yang Allah inginkan, saudara jalan terus, lurus saja. Jangan belok. Kenapa? Belok yang pasang rambu-rambu bukan dari Tuhan. Sebagai contoh, negara menyediakan rambu-rambu lalu lintas. Mengarahkan atau memperingatkan, ya. Tetapi ada orang-orang setempat di suatu tempat yang memasang rambu-rambu sendiri. Warung kopi, Mak Ece, belok kiri, ada belokan kiri di bawahnya. Tapi itu bukan dari pemerintah. Itu mengarahkan saudara, kalau ingin minum kopi, belok kiri, ada Mak Ece nih. Atau saudara cari,
ada kopi yang enak di sini, Mak aja di mana ya? Itu Pak, Bapak jalan aja nanti ada di sana petunjuk arahnya Pak. Ada spanduk, ada tulisan atau apapun. Tapi itu bukan punya negara. Bukan. Individual. Nah, seringkali kita terjebak dalam pendapat individu orang lain yang tidak selaras sama firman. Lalu kita karena tidak peduli, kita punya firman Tuhan yang mendukung. Padahal ada firman Tuhan yang tidak mendukung. Kita adukan, paling gampang tentang persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Nah saudara bawa ke rumah Tuhan, pokoknya rumah Tuhan. Sedangkan di firman yang lain tertulis, seorang petani harus mendapat panen yang pertama. Seorang gembala dapat susu dombanya. Seorang pemberita Injil dapat hidup dari berita Injilnya. Seseorang yang mengajarkan hal surgawi harus mendapatkan hal-hal duniawi dari orang yang diajarkannya. Jangan memberangus mulut lembu yang mengirik. Nah itulah petunjuk-petunjuk arah. Adam membenarkan diri. Setan memakai yang namanya firman Tuhan. Kan Allah ngomong gini kan. Nah sebetulnya itu gini. Loh enggak apa-apa Pak ke gereja. Tetapi Bapak harus begini. Sebagai contoh saya teringat pada suatu kali kami membeli sebuah rumah untuk anak kami yang akan menikah. Lalu diarahkan oleh developer untuk menentukan nilai harga jual yang kami sepakati itu diturunkan. Karena kalau diturunkan di bawah nilai tertentu kita tidak kena pajak. Yaitu PPN yang dipungut oleh pemerintah. 11%, saudaraku. Bebas pajak, itu asik saudaraku. Sehingga harga rumah kami beli nggak usah dibebankan pajak. Berarti saya mendapatkan nilai 11% dari jumlah yang disepakati untuk dibeli. Berlaku sampai akhir tahun. Jadi ke notaris pakai jumlah ini Pak, jangan harga kita sepakati. Nanti kekurangannya Bapak transfer aja. Jadi di hadapan notaris secara hukum kita sepakati harga sekian saja. Saya nggak mau. Padahal itu kan sebuah keuntungan besar. Berikanlah kaisar haknya kaisar. Yang kedua, itu kisah saya berdusta. Developernya nggak bisa. Kenapa? Saya beli satu rumah, ada beberapa rumah yang dibeli dengan cara itu. Termasuk anak-anak Tuhan di dalamnya yang beli. Sebuah keuntungan, kesempatan, privilege, negara udah menentukan. Jadi tinggal tulis aja udah kita dapat keuntungan yang 11% itu besar saudaraku. Tinggal lihat aja nolnya berapa. Kalau 1 miliar, saudara dapat 110 juta. Diskonnya gede, 100 juta, 11 juta saudaraku. Gitu. Itu besar, itu dibebankan pada pembeli PPN itu. Karena dia penjual. Gitu saudaraku ya. Jadi transaksi itu enggak peduli penjual atau pembeli dikenakan PPN. Jadi harus bayar otomatis sama penjual kan dibebankan ke pembeli. Kan dia punya harga modal, ditambah keuntungan, ditambah 11% baru harga jualnya. Berarti 11%-nya kan pembeli yang bayar, itu saya yang bayar. Kalau saya nggak pakai cara itu, saya lebih murah. 11% besar saudaraku, besar nilainya. Tapi nggak mau. Padahal semua orang lakukan dan saya tanya nih, ngobrol dengan para eksekutif keuangan termasuk dari bank, ya teman-teman yang punya pekerjaan yang loh nggak apa-apa, ya memang begitu semua orang melakukan, konsultan pajak juga. Nggak akan kena Pak, nggak akan kena hukum, nggak akan. Karena nggak bisa dibuktikan itu Pak, nggak bisa dibuktikan. Gitu. Tapi nggak mau, kenapa? Karena kompromi. Karena hal itu menarik saudaraku. Itulah kisah Adam dan Hawa. Hawa melihat buah itu menarik. Adam nggak tegak berdiri kekeh, nggak peduli dengan apa yang Allah firmankan. Lalu mengambil keputusan sendiri. Nggak konsultasi nunggu Allah, enggak.
Langsung diputuskan, dimakan. Diberikan, dimakan. Setelah itu bertengkar. Semua pelanggaran itu melahirkan pepecahan. Apabila ada pepecahan, berarti ada pelanggaran. Setiap perpecahan itu selalu didahului dengan namanya perselisihan. Setiap perselisihan pasti didahului dengan perbedaan pendapat. Sehingga berakhir dengan perpecahan karena diputuskan. Hubungan Adam dan Hawa pun dengan Allah terpisah dari privilege-nya Allah. Nah ini penting saudaraku. Terpisah dari privilege Allah. Taman Eden diusir keluar. Adam dan Hawa dihalau keluar. Lalu Allah meletakkan pedang supaya tidak makan pohon kehidupan dan sebagainya. Kita nggak belajar itu, kita belajar ini aja. Awal dosa. Nah setelah itu Adam dan Hawa melahirkan dosa pembunuhan. Yang bukan Adam dan Hawa lakukan. Hasil perbuatan mereka yaitu Kain. Itu trapnya saudaraku. Bukan Adam dan Hawa loh yang melakukan pembunuhan. Bukan Adam dan Hawa yang iri hati atau cemburu. Anaknya. Nah, tolong ditampilkan ayat pertama Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Coba saudara perhatikan ini. Setelah privilege Allah hilang, setelah saudara kompromi dengan namanya dosa atau ular di dalam keberhasilan saudara, saudara akan keluar dari Taman Eden. Saudara tidak akan mendapat privilege, tetapi saudara tetap mendapatkan pertolongan Tuhan. Tolong ditampilkan firman-Nya dulu. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Tolong saudara perhatikan ya. Seseorang ketika dia melakukan pelanggaran, seperti Daud, seperti Saul, seperti Musa, siapa aja tokoh Alkitab melakukan pelanggaran, dia tetap berjalan. Semuanya tetap berjalan, privilege-nya yang diangkat. Taman Edennya diangkat. Dan orang itu cuman mendapat pertolongan Tuhan. Enggak kemurahan. Karena setelah mereka jatuh dalam dosa, Tuhan itu jalan-jalan pada waktu hari sejuk. Mereka itu sedang berdosa, Tuhan itu jalan-jalan pada waktu hari sejuk, saudaraku. Taman Eden tetap biasa, perusahaan tetap jalan biasa, planet tetap jalan. Tapi sesungguhnya kita sudah memakan buah terlarang. Sesungguhnya hidup kita di dalamnya sudah ada banyak pelanggaran. Dosa kan beranak dosa. Adam dan Hawa melakukan hubungan memperanakkan Kain oleh karena pertolongan Tuhan. Tapi kita kan tahu Kain itu seperti apa. Sehingga saudara tetap bekerja, tapi pekerjaan saudara akan melahirkan kejahatan yang lebih dalam. Kejahatan yang lebih hebat. Dan kejahatan saudara yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara, pekerjaan atau apapun, itu akan membunuh setiap kebenaran. Sehingga orang-orang kalau yang berdosa, kenapa Yesus itu jatuh belas kasihan? Karena kasihan, orang itu kan terlalu dalam berdosa. Tetapi ingat, orang itu tetap bisa, tetap kaya, tetap berhasil, pekerjaannya banyak, tetap melayani, tetap memberikan uangnya, menolong orang lain, tetap. Tapi dosa itu akan terus beranak pinak. Dan dosa itu akan menggerogoti kebenaran. Karena Habel dibunuh, saudaraku. Lah, inilah awal dari dosa. Yang akhirnya mengakibatkan kematian kebenaran. Di dalam perjalanannya, saudara kehilangan privilege Tuhan. Sesungguhnya, saudara cuma mendapat pertolongan Tuhan.
Dan banyak orang gak menyadari ini. Mereka tetap bangga dengan keberhasilan mereka, mereka tetap bangga dengan pekerjaan mereka bangga dengan pelayanan mereka, sedangkan privilege Tuhan sudah tidak menyertai mereka. Taman Edennya gak ada. Tetapi iblis tetap bertengger di Taman Eden loh. Adam dan Hawa sendiri yang melahirkan, Adam dan Hawa sendiri yang melakukan sesuatu yang Allah tetapkan. Beranak pinaklah penuhi bumi. Bersetubuh melahirkan. Jadi saudara tetap melayani, tetap bekerja, tetap memberi. Tapi di dalam saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam pelayanan saudara, di dalam apapun yang saudara lakukan, yang itu semua Tuhan yang tentukan. Awalnya saudara akan melahirkan namanya Kain. Yang akan menggerogoti atau membunuh Habel atau kebenaran. Amin saudaraku. Sehingga hari ini kita belajar. Kita harus waspada berjaga-jaga. Karena iblis seperti singa mengaum-ngaum. Dia bisa muncul di mana aja, tapi hari ini kita belajar di keberhasilan kita. Dia akan serang, dia akan arahkan, dia akan sesatkan kita di semakin berhasilnya kita. Yang akhirnya kita mengakui atau kepedulian terhadap peringatan-peringatan Allah atau kebenaran firman Tuhan semakin meluntur. Kalau nggak mau dibilang tidak peduli. Atau mungkin lupa, tapi Roh Kudus bisa ingetin saudaraku. Nah, di situ kita akan dengan gampang, semakin gampang terseret arus namanya hidup di dalam dosa. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.